Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Hari AB di acara Bincang Bisnis pada malam hari ini. Saat ini kita kedatangan seorang tamu, dia adalah seorang ahli yang di bidang kopi. Sebelum masa PSBB, beliau aktif membantu Departemen Perindustrian dalam pengembangan kopi. Dan saat ini juga beliau aktif memberikan training-training secara daring. Ya, dia dengan Bapak Christianus Ginting atau yang biasa disapa dengan Pak Kris. Selamat malam Pak Kris. Selamat malam Pak Riyadi. Pak Kris, kita mulai aja Pak Kris. Saya ada pertanyaan nih pertama. Sebenarnya nih untuk kopi, potensinya bagaimana di Indonesia ini Pak? Potensinya masih cukup tinggi sekali ya, baik pasaran lokal maupun pasaran untuk ekspor itu masih tinggi sekali, masih bagus, masih oke lah. Oke, terus ini saya ada pertanyaan, mungkin banyak juga teman-teman yang nanya nih Pak Kris. Ini kalau untuk kopi ini, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas kopi Pak Kris? Oke, kualitas kopi itu sebenarnya dipengaruhi oleh empat poin. Poin pertama itu mulai dari budidaya, mulai dari pembibitan sampai perawatan tanaman, yaitu pemangkasan, nutrien untuk tanaman, itu di budidaya ya, di budidayanya. Itu menyumbang sekitar 30% dari keseluruhan proses, 30% ada di budidaya. Kemudian di pasca panen, yaitu proses setelah panen, sampai akhirnya produknya itu sudah dalam posisi siap menjadi green bean, itu pasca panen, yaitu proses-proses pengolahan setelah panen, itu menyumbang 30% diantaranya. Nah, kemudian kita masuk ke roastery. Roastery itu adalah memanggang, merubah green bean menjadi kopi yang siap seduh. Ya, itu 30% juga posisinya. Jadi sementara yang 10% terakhir itu adalah di penyeduhan. Artinya di penyeduhan terakhir itu 10% saja sumbangannya. Tapi memang ada ketimpangan di mana di negara kita ini, walaupun negara kita adalah negara agraria, tapi kita pemerintah semuanya, baik pemerintah maupun pelaku kopi itu lebih menekankan di penyeduhan itu tadi, di 10%-nya. Hampir saja mengabaikan budidaya dan pasca panen. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan ke belakangnya budidaya dan pasca panen akan lebih ditingkatkan lagi. Itulah pembagian porsi di kopi. Ya Pak. Saya ada pertanyaan tambahan satu lagi Pak. Ini jadi kalau misalnya untuk jenisnya gimana tuh? Apakah pengaruh ke kualitasnya atau gimana? Kan ada Arabica, Robusta, Liberica. Ya, kalau jenis-jenis kopi itu kan sebenarnya menurut iklim makro dan menurut altitude ya. Jadi artinya begini, dari ketinggian yang paling rendah itu Liberica dan Excelsa. Kemudian naik lagi di ketinggian di Robusta. Itulah yang mayoritas di Indonesia, di Robusta. Kemudian naik lagi di pegunungan yang tinggi, itu di Arabica. Jadi ada 3 level sih sebenarnya. Liberica dan Excelsa di bawah, Robusta di tengah, kemudian Arabica yang di atas. Tapi banyak juga yang mengabaikan altitude itu untuk proses tanam. Ada juga yang menanam di ketinggian 1.300 itu Robusta. Ada, bukan tidak ada. Nah, kalau sudah begitu, yang ada beberapa hal yang membuat tanaman kopi itu menjadi riskan, yaitu
daya tahan terhadap iklim mikronya itu sendiri rentan, artinya penyakit yang timbul itu bisa lebih bahaya untuk varietasnya. Dan kedua, rasanya pun dipengaruhi oleh ketinggiannya. Artinya kalau kita menanam robusta di ketinggian di atas 1100, maka karakter robustanya itu akan mulai hilang sedikit-sedikit dan hampir mirip dengan arabica. Pun demikian juga kalau kita menanam arabica di ketinggian di bawah 1100, karakternya akan hampir menyerupai ke robusta. Jadi sebaiknya memang pola tanamnya itu mengikut aturan yang sudah ditetapkan oleh Puslit Poka, ya, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Ya, demikian Pak. Terima kasih Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Kris. Jadi ini kan sekarang lagi ngetren nih bisnis kopi ya. Sebelum PSBB itu kita lagi banyak lah yang menjamur kopi itu udah mulai ngetren istilahnya sekarang. Ini kedepannya gimana Pak Kris? Arahnya gimana nih bisnis kopi ini? Prospeknya seperti apa Pak? Jadi begini, dengan adanya COVID-19 ini sebenarnya lebih membuka peluang kita untuk berpikir lebih, ya. Artinya begini, yang selama ini kedai-kedainya itu yang Instagramable, itu sebenarnya sudah tidak berlaku lagi setelah COVID-19 ini. Nah, satu, memang ada pembatasan sipil, ya, artinya interaksi sipil itu memang dibatasi. Dan kemudian orang, artinya begini, tingkat perekonomian orang itu akan menuntut lebih banyak fungsionalnya dibandingkan yang non fungsionalnya. Gitu. Artinya orang kalau minum kopi itu benar-benar pengen minum kopi. Ya, jadi bagi usaha-usaha, pelaku usaha yang selama ini mengabaikan kualitas di kopi, tapi lebih menonjolkan penampilan, setelah COVID-19 ini hal seperti itu mungkin terbalik, di mana setelah COVID-19 ini orang akan lebih berpikir lebih sederhana, lebih ringkas, lebih tepat guna, dan tentunya lebih murah. Ya, orang tetap ngopi, tapi orang akan mencari kopi yang enak, murah, dan bagus. Nah, seperti itu. Tapi tanpa melakukan kontak sosial. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang, artinya kita mungkin ngopi di rumah masing-masing saja, asal kopinya enak. Kalau dulu kan meetingnya, kita meeting di mana nih? Kita meeting di kafe anu, di kafe anu. Nah, sekarang mungkin tidak. Dengan adanya aplikasi-aplikasi daring seperti ini, kita ngopi di rumah sendiri-sendiri saja. Nah, untuk itulah saya merasa ini saatnya pelaku-pelaku perkopian untuk jauh lebih memikirkan bagaimana agar kopi-kopi itu bisa sampai ke tangan pembeli tanpa harus perlu interaksi sosial dengan yang lain. Bisa dalam bentuk sachet, bisa dalam bentuk kopi drip, bisa dalam bentuk kopi dip, kopi celup. Nah, mungkin ke depan, ya, hal-hal seperti itu akan jauh lebih menarik dibandingkan memang kita harus meet up di kafe, di tengah kota, ngobrol. Nah, hal-hal seperti itu mungkin mulai dihindarkan oleh banyak orang. Ya, iya Pak, gitu Pak. Baik Pak Kris, terima kasih atas informasinya tentang kopi yang sangat bermanfaat ini. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang bisnis kita kali ini dengan Bapak Kristianus Ginting yang biasa disebut Pak Kris. Tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa di lain kesempatan.